Ini adalah Sri Bisma. Dia merupakan CEO perusahaan Bisma Organik yang sedang melakukan sosialisasi pengenalan produk-produk organik miliknya dengan para petani. Sri Bisma orang yang sangat peduli lingkungan. Dia mengajak para petani menggunakan pupuk organik agar hasil panennya lebih sehat. Perusahaannya akan melindungi hasil panen petani dari tengkulak dan membelinya dengan harga yang tinggi. Perusahaan Bisma mendapat dukungan yang besar oleh petani dan pemerintah karena idenya yang ramah lingkungan. Lalu Sri Bisma menemui media dan memberitahu bahwa akan ada pengganti CEO dalam perayaan ulang tahun perusahaannya yang ke-50. Dan siapa saja boleh mendaftarkan diri sebagai CEO, mengingat dia sebentar lagi pensiun dan dia juga tidak mempunyai keturunan. Banyak para senior perusahaan yang mencoba mendekatinya dengan harapan akan menjadi penerusnya, tapi Sri Krishna belum yakin dia mencari seseorang yang punya semangat seperti dirinya. Kalau ini namanya juga Bisma. Dia lagi pesan taksi online dan membuat sopir ketakutan, mengira Bisma ini begal kelas kakap. Dia berhenti di sebuah kafe untuk bertemu dengan teman online FB-nya bernama Parimau. Di mana saat itu, kafe sedang dipakai acara tunangan pemiliknya, Randy. Bisma terpesona dengan tunangan bos, bernama Avantika. Avantika ini cewek matre. Dia mengira Bisma laki-laki kaya sehingga Avantika pasrah saja saat dibawa kabur sama Bisma. Sadar Bisma tak punya mobil, Avantika melaporkan Bisma ke polisi yang sedang patroli. Randu marah, Parimal dipecat dari pekerjaannya dan terjebak bersama polisi karena ulah Bisma. Untungnya di saat bersamaan Bisma bertemu dengan pamannya yang bernama JP, seorang pembawa berita. Paman JP sangat kesal karena Bisma selalu merepotkannya dengan berbagai kasus. Karena sudah tidak mampu menolong Bisma, akhirnya paman pun menelpon temannya yakni Inspektur Deva. Inspektur Deva pun mau menolong, tapi dengan syarat Bisma harus menemuinya esok hari. Keesokan hari, JP mengajak Bisma menemui Inspektur Deva. Tapi setelah mengetahui bahwa Bisma adalah seorang pengangguran yang kerjanya hanya membuat meme, dia menyuruh Bisma bekerja di kantor selama sebulan untuk melatih tentang disiplin dan tanggung jawab. Saat di rumah, JP memberitahu ayah Bisma yang bernama Anand Prasad bahwa Bisma dihukum oleh Deva. Deva dan Prasad adalah musuh bebuyutan. JP bisa kacau kalau Deva sampai tahu bahwa Anand adalah anak Prasad dan Prasad adalah saudaranya. Lanjut cerita, Bisma pun mulai bekerja di kantor Deva. Dia bekerja sebagai pelayan dan membuat teh bagi para petugas. Hingga suatu hari supir Pak Deva cuti dan terpaksa Bisma harus menggantikannya. Saat di perjalanan Pak Deva ditelepon seseorang, tapi tiba-tiba dia fokus pada pemuda yang nongki di pinggir jalan. Pak Deva sangat tidak menyukai pemuda yang nganggur, malas-malasan dan kerjanya hanya nongki. Tapi dengan bijak, Bisma menjelaskan bahwa para pemuda yang nongki bukan berarti mereka tidak mempunyai pekerjaan dan cita-cita. Dan tidak ada yang bisa memprediksi mereka akan menjadi apa nantinya. Dianalogikan seperti bel sekolah. Bel sekolah terdengar menyeramkan di pagi hari, tapi anak-anak rindu menunggu bel itu berbunyi di siang hari, padahal bunyinya sama loh, namun rasanya akan berbeda. Ini adalah Chaitra, gadis cantik yang bekerja sebagai sekretaris Bisma Organik, di mana saat ini dia dan kawannya harus segera pergi ke Vikarabad untuk mengadakan penyuluhan. Bisma terpesona. Dia ngaku-ngaku sebagai inspektur polisi dan menawarkan diri mengantar mereka sampai lokasi tujuan. Sesampainya di Vikarabad, anak kepala desa dan teman-temannya melecehkan Chaitra dan mengira hendak open BO. Bisma marah dan menghampiri mereka, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia pikir Chaitra tidak menyukai kekerasan, tapi malah sebaliknya. Chaitra kesal. Dia kira Bisma tak berani melawan untuk membela kehormatannya sebagai wanita. Dengan senang hati, Bisma kembali dan menghajar anak nakal itu. Hingga mereka berjanji tidak akan menggoda Chaitra lagi. Meski begitu, Bisma sebel, mengira Chaitra tak melihat aksi perkelahian yang membagongkan itu. Ini adalah Ragavan, pemilik perusahaan File Science alias FS. Dia hendak melaunchingkan produk barunya yang dia beri nama Instan.
Keunggulan produk ini mampu mempercepat masa tumbuh tanaman. Dengan begitu, petani bisa panen dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi sayang, produk ini mengandung kimia berbahaya yang tidak memenuhi syarat aturan pemerintah. Perusahaan FS ini bersaing dengan perusahaan Bisma Organik yang sudah mendapatkan tempat di hati petani. PR-nya, Ragavan harus mengambil alih pasar Bisma Organik. Dia akan memanipulasi komposisi produk, lalu mengadakan debat terbuka bersama Sri Bisma. Scene berlanjut, Bisma mengajak ibu dan ayahnya ke sebuah minimarket organik milik perusahaan Bisma Organik alias BO, agar dia bisa bertemu dengan Chaitra. Bisma ingin mempelajari tentang tanaman organik. Dia modus minta nomor Chaitra jika sewaktu-waktu dia hendak bertanya soal tanaman. Di rumah, Bisma mempelajari semua buku-buku itu. Dia juga mulai ngechat Chaitra. Ternyata Chaitra adalah anak SCP Deva. Chaitra iseng memberikan nomor Deva kepada Bisma. Alhasil Bisma pun chat-chatan dengan Pak Deva. Bisma mengira ngechat Chaitra, dan Pak Deva mengira dia sedang ngechat istrinya. Dan saat melakukan video call, Bisma langsung tegang. Deva jijik, chatting love you-an dengan Bisma. Ini sangat membagongkan. Keesokan hari, Bisma ke rumah SCP Deva dan bertemu dengan Chaitra. Chaitra lalu berkata, "Aku tahu obrolanmu semalam dengan ayah. Ayahku menunggumu. Dia ingin menceraikan ibu dan menikahimu." Bisma lalu minta maaf sudah ngaku-ngaku sebagai polisi. Lalu Chaitra memintanya masuk ke dalam. Tadi sangka, Deva membebaskan Bisma dari hukumannya selama sebulan karena dirasa Bisma sudah berubah. Tapi Bisma bukannya senang, dia malah memohon kepada Deva untuk mengizinkannya tinggal di rumahnya dengan alasan bahwa dia ingin belajar banyak dengan Deva. Deva jadi tersanjung dan mengizinkannya. Chaitra semakin kesal dengan Bisma, tapi bapaknya malah menyuruh Bisma menjadi supirnya Chaitra. Bisma pun mengantar Chaitra bekerja di perusahaan Bisma Organik. Di sana Sri Bisma mengadakan rapat soal ekspor produk. Nah, kalau ini Balram, salah satu kepala departemen, juga salah satu orang yang sangat ngebet jadi penerus CEO perusahaan. Dia ini penjilat, padahal Sri Bisma sudah sangat baik padanya, memberikan jabatan yang didudukinya sekarang. Lanjut cerita di rumah Chaitra, Bisma pura-pura mendengar Deva memanggil dirinya. Deva tahu sebenarnya Bisma ingin minum dengannya. Bisma berusaha mengakrabkan diri sembari dia berusaha merayu Chaitra. Setelah pulang, ayah bertanya tentang gadis pujaannya, tapi dia kaget setengah mati setelah tahu bahwa gadis pujaan Bisma adalah anaknya Deva. Deva adalah teman kelasnya dulu. Dia marah sebab waktu itu saat reuni sekolah, Bisma kecil mengganggu putrinya, Chaitra. Hal itu membuat perseteruan keluarga tersebut sampai sekarang. Mendengar hal itu, Paman JP mendadak pingsan. Ini sungguh membagongkan. Lanjut cerita, debat terbuka antara Sri Bisma dan Ragava pun dimulai. Chaitra pun datang bersama Bisma. Saat itu, Bisma kembali bertemu dengan Parimal yang kebetulan menjadi pegawai di perusahaan FS. Sri Bisma pun menyampaikan argumennya tentang pertanian organik, namun Ragava langsung menyela dan mengatakan bahwa argumen Sri Bisma sudah usang. Jika mengandalkan pertanian organik, kapan tanaman akan berubah cepat? Negara seperti Zambia, Ethiopia, dan 10 negara lainnya banyak dilanda kelaparan karena hal itu. Dengan sombong, Ragava menantang apakah ada penonton yang bisa menyangkal argumennya tersebut. Sedangkan Bisma malah sibuk meminta pendapat Parimal apa yang harus dia lakukan untuk membuat Chaitra terkesan padanya. Parimal emosi dan menyuruh Bisma menanggapi Ragava saja. Bisma pun mengambil mic dan dengan cerdas menyangkal argumen tersebut. Bisma mengatakan bahwa Ragava hanya mencari keuntungan saja. Jika ingin membantu negara-negara yang kelaparan di Afrika, kenapa tidak mendirikan perusahaannya di negara-negara tersebut? Ya karena sudah jelas, negara-negara yang kelaparan itu adalah negara miskin dan tidak menguntungkan perusahaan. Tanah di negara-negara tersebut tidak sesubur India. Dan apa gunanya pupuk kimia jika tanahnya sudah begitu subur seperti di India? Hal itu membuat Ragava tidak bisa apa-apa. Bisma?